Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Inayatul Husnah dengan NIM 202061070, Rizka Wulandari dengan NIM 202061091, dan Farul Isap Ramadan dengan NIM 202061096 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asas dan prinsip dasar pendirian dan permodalan, serta strategi dan kendala pengembangan BMT dan koperasi syariah. Langsung ke BMT. BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Juga lembaga yang tidak melakukan pemutusan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal atau pendiri, yang penghisapan pada mayoritas orang atau anggota peminjam yang mayoritas usaha kecil dan mikro. Selanjutnya, BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu yang pertama, Baitul Tamwil atau Rumah Pengembangan Harta, yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Yang kedua, Baitul Mal atau rumah harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kemudian, asas dan prinsip dasar BMT. Yang pertama, ada asan atau mutu hasil kerja yang terbaik, tayyiban atau terindah, ahsanu amala, yaitu memuaskan semua pihak. Yang kedua, barokah, antara lain berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan atau keterbukaan. Yang ketiga, spiritual communication, ada penguatan nilai ruhiyah. Yang keempat, demokratis, partisipatif, dan inklusif. Yang kelima, keadilan sosial dan kesejahteraan gender atau non-diskriminatif. Yang keenam, rumah lingkungan. Yang ketujuh, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya. Yang kedelapan, keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal. Selanjutnya, koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Asas koperasi di Indonesia ada dua, yaitu asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Prinsip-prinsip koperasi syariah. Yang pertama, kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmuran di muka bumi. Yang keempat, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan permusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Selanjutnya yaitu pendirian dan permodalan BMT. BMT berawal dari ketidakmampuan perbankan dalam menjangkau usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan komersil yang dapat menjangkau usaha kecil dan menengah atau UMKM. BMT berkembang pesat pada tahun 1995 dengan bukti berhasil menjadi lembaga keuangan mikro yang handal. Dengan perkembangannya yang pesat itu, tak luput dari beberapa tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Tantangan internalnya yang terjadi yaitu soal kepatuhan syariah, mempertahankan idealisme gerakan, profesionalisme, pengelolaan, pengembangan sumber daya manusia, dan kerjasama antar BMT. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu yang pertama, dinamika makroekonomi, yang kedua kemiskinan, yang ketiga dinamika keuangan, yang keempat legalitas, dan yang terakhir regulasi BMT. Permodalan BMT sama dengan
permodalan lembaga keuangan lainnya, yaitu manifestasi dari keinginan para pemegang saham untuk berperan dalam bisnis perbankan. Modal memiliki 3 fungsi menurut Johnson. Yang pertama yaitu sebagai penyangga yang berperan menyerap kerugian operasional maupun lainnya. Yang kedua sebagai dasar penetapan batas maksimum pemberian kredit. Dan yang ketiga menjadi dasar perhitungan untuk mengevaluasi. Selanjutnya yaitu pendirian dan permodalan koperasi syariah. Koperasi syariah berdiri sejak maraknya pendirian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Karena pada saat itu banyak lembaga keuangan syariah yang bermunculan. Tujuan dari berdirinya koperasi syariah adalah sebagai solusi bagi masyarakat yang ekonominya rendah untuk memajukan usaha karena modal yang terbatas, yaitu berfungsi untuk membantu atau memberikan modal kepada pengusaha mikro yang kekurangan modal. Pendirian koperasi syariah ini dilandasi dengan keputusan Menteri atau Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 91/MKUKM/MK/9 pada 10 September tahun 2004. Permodalan koperasi syariah sesuai dengan syarat, yaitu berasal dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi yang dijadikan modal awal. Selain itu, modal koperasi dapat juga bersumber dari hibah, modal penyertaan, dan sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu kegiatan usaha dan kesehatan BMT dan koperasi syariah. BMT menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Yang pertama yaitu penghimpunan zakat dan infak, sedekah yang disalurkan ke para mustahi atau penerima dana zakat. Sedangkan pada kegiatan usaha koperasi syariah yaitu meliputi kegiatan yang menggambarkan aspek bisnis dan aspek sosial yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 11 tahun 2017. Selanjutnya yaitu kesehatan lembaga keuangan, yaitu bagaimana kondisi suatu lembaga keuangan dapat dikatakan sehat, tidak sehat, ataupun kurang sehat melalui suatu penilaian. Penilaian tersebut dilakukan dengan tujuan memberi pedoman dalam melakukan kegiatan usaha lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kemanfaatan pada anggota maupun masyarakat sekitar. Hal-hal yang dinilai yaitu meliputi prinsip syariah, permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi ataupun lembaga keuangan syariah lainnya. Strategi dan pengembangan dalam koperasi syariah. Strategi terdiri dari observasi, yaitu sebagai langkah awal harus diadakan pengamatan dan penelitian bagi daerah yang nantinya akan dijadikan sebagai wilayah kerja. Kedua, pertemuan umum. Perlu adanya pertemuan umum untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari program koperasi tersebut pada pemerintah dan tokoh masyarakat setempat. Tiga, uji kelayakan, yaitu mendata dari calon yang mendaftar dengan mengadakan uji kelayakan yang bermaksud untuk menentukan dan menjamin bahwa calon tersebut benar-benar memenuhi syarat. 4. Latihan wajib kumpulan. Sebelum kumpulan disahkan, semua anggota kumpulan dapat mengikuti latihan wajib kumpulan. Dalam latihan wajib kumpulan tersebut, calon anggota kumpulan diberikan penjelasan tentang bagaimana cara pengajuan dan pengembalian pembiayaan dan bimbingan untuk disiplin dan tanggung jawab. Kendala, koperasi jasa keuangan syariah saat ini banyak menghadapi sejumlah tantangan dan berbagai macam kendala. Pertama, faktor internal. Yang termasuk faktor internal adalah keterbatasan permodalan. Di awal pendiriannya, kebanyakan koperasi syariah yang didirikan hanya mengandalkan sumber modal yang berasal dari simpanan pokok wajib, simpanan sukarela, dan hibah, sehingga mempersulit menambah modal untuk pengembangan usaha. Selanjutnya, rendahnya kemampuan dan pengetahuan sumber daya insani
pelaksanaan operasional yang tidak efisien dan juga mengakibatkan kurangnya motivasi bekerja dan kurangnya profesionalisme para pegawai. Ketiga, kurang memadainya sistem informasi manajemen, tidak mampu menyediakan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat pada seluruh anggota, mitra, dan masyarakat umum. Yang kedua, faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor eksternal adalah ketatnya persaingan usaha. Kompetitor yang akan dihadapi bukan hanya berasal dari koperasi, akan tetapi juga berasal dari bank syariah maupun konvensional. Selanjutnya, tingkat kepercayaan masyarakat kepada koperasi menurun karena banyaknya kasus yang melanda lembaga koperasi Indonesia seperti para pengurus koperasi tertentu yang membawa lari uang anggotanya. Strategi dan pengembangan BMT. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan BMT agar dapat berkembang. Di antaranya, pertama, mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pendidikan yang diadakan oleh kantor pusat maupun cabang. Kedua, strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh marketing untuk menambah nasabah, yaitu dengan cara mencari dan menarik minat anggota dengan mempererat silaturahmi, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara para petugas langsung mendatangi calon anggota di rumah atau di tempat usaha mereka. Yang ketiga, pelayanan yang baik. Setiap karyawan di BMT harus melayani nasabah dengan ramah tamah. Setiap nasabah yang masuk dan keluar kantor diwajibkan untuk diberikan senyum, sapa, dan salam. Demikian juga dengan karyawan yang berada di kantor harus membalas senyum dan sapa dan salam dari para nasabah tersebut. Kendala yang pertama, keyakinan yang keliru kerap membatasi badan usaha sulit untuk berkembang. Meskipun peluang ke arah perkembangannya sudah terbuka lebar, banyak orang yang tidak percaya bahwa BMT bisa berkembang menjadi perusahaan yang mampu menjamin kesejahteraan manajer atau karyawan. Kedua, dari sisi syariah sendiri, permasalahannya ada pada tenaga BMT yang langsung terjun ke lapangan umumnya belum mengerti secara dalam mengenai produk fikih. Jadi mereka hanya mampu menerangkan apa yang sudah ada saja dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat. Yang ketiga, kejujuran dan transparansi amanah yang berpengaruh terhadap kredibilitas lembaga. Berdasarkan survei di lapangan, banyak dana zakat yang dikumpulkan oleh BMT malah digunakan untuk menutupi kredit macet. Hal ini membuat nasabah menjadi hilang kepercayaan. Yang keempat, faktor lain berdasarkan survei, BMT masih belum berpendapat bahwa untung yang tipis dari penjualan yang besar masih lebih baik daripada untung yang besar dari penjualan yang sedikit. BMT juga masih kurang bisa manajemen likuiditas dan hanya cenderung mengumpulkan dana tapi tidak disalurkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.